Kristus dari alam maut, berkenan melimpahkan karunia iman kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selamanya. Saudara-saudara seiman dalam kasih Yesus Kristus, kita siap mengangkat hati kita kepada Tuhan dalam ibadat ini. Ibadat syukur dan pujian kepada Allah yang telah berkenan menggembirakan kita dengan kebangkitan putranya Yesus Kristus. Ia pun melibatkan kita dengan peristiwa agung itu yang telah berpaling dari dosa dan bertekad hidup sebagai anak-anak Allah yang pantas, sambil mengingat bahwa kita telah ditebus dengan harga mahal, yaitu dengan darah Kristus anak domba Paskah yang telah dikurbankan. Maka lebih dahulu menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, marilah kita hening sejenak. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, berkenan melimpahkan karunia iman kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selamanya. Saudara-saudara seiman dalam kasih Yesus Kristus, kita siap mengangkat hati kita kepada Tuhan dalam ibadat ini. Ibadat syukur dan pujian kepada Allah yang telah berkenan menggembirakan kita dengan kebangkitan putranya Yesus Kristus. Ia pun melibatkan kita dengan peristiwa agung itu yang telah berpaling dari dosa dan bertekad hidup sebagai anak-anak Allah yang pantas, sambil mengingat bahwa kita telah ditebus dengan harga mahal, yaitu dengan darah Kristus anak domba Paskah yang telah dikurbankan. Maka lebih dahulu menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, marilah kita hening sejenak. padamu ya Allah Roh
Dikau Allah Putra, kami bersyukur padamu ya Allah Roh Kudus. Ya Roh Kudus sayang kami, Engkau penghibur sejati, semangat kami yang mati, selalu karena akan kami menyembah Dikau Allah Bapa. Kami memuji Dikau Allah Putra, kami bersyukur padamu ya Allah Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersukacita di hadapan-Mu karena Engkau telah menebus bangsa manusia dan menghimpun kami dalam persekutuan kudus. Utuslah Roh Kudus untuk menerangkan kepada kami segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci, agar kami semakin mengenal Yesus Kristus dan semakin diperkokoh dalam iman kepadanya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gurita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gurita. Jagalah sebab padamu aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gurita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu itu, malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gurita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenang. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gurita. Engkau memberitahukan kepadaku, ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gurita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak mampu menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh-sungguh sempurna, maka ia adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertutur pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang dari Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Horas, saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama itulah yang diangkat oleh Rasul Petrus kepada jemaatnya, di mana dia menceritakan dengan panjang lebar tentang penyesalan pertobatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, karena telah menyalibkan Yesus yang tak bersalah itu. Dan kemudian penyesalan mereka akhirnya berbuah pada Petrus yang berkobar-kobar mewartakan kerajaan Allah, karena dia sendiri diceritakan tadi dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dia mampu berkata-kata, dia mampu berkhotbah, membakar semangat umat Yahudi dan juga mempertobatkan mereka. Dan pada bacaan kedua, pengikut Kristus yang pada awal-awalnya dikejar, bahkan dianiaya karena imannya kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang pendatang di tengah orang-orang Yahudi. Itulah yang terjadi sehingga kemudian surat ini muncul untuk menyemangati, untuk memberikan sedikit motivasi kepada umat-umat di Asia Kecil agar senantiasa menaruh kepercayaan yang besar kepada Allah, terutama kepercayaan akan Kristus yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang sengsara namun mendatangkan kemuliaan Allah. Baik, para frater yang terkasih, kita masuk ke dalam Injil. Kalau kita dengar sepintas tadi, perjalanan murid ke Emmaus, pulang ke Emmaus. Istilah ini tidak asing lagi bagi kita, Emmaus. Kalau kita read, kita rekoleksi, ada saat-saat tertentu di mana kita diarahkan untuk kalian coba sharing Emmaus, duduk bersama, bercerita, bertukar pikiran. Itulah kira-kira Emmaus. Dan sangat jelas dalam Injil digambarkan para murid kembali ke Emmaus. Mereka bercerita, bertukar pikiran dalam situasi yang galau. Ya Tuhan kami, guru kami yang kami sangat banggakan, yang kami harapkan untuk menjadi raja atas kami, yang boleh memimpin kami, dihukum mati, disalibkan. Mereka seperti kehilangan harapan.
Namun di tengah perjalanan, ya kita sendiri dengar dalam Injil tadi, Yesus datang kepada mereka. Seperti murid yang dari Emmaus pulang ke Emmaus, mereka bercerita tentang Yesus, diungkapkan dengan sangat jelas. Apakah kau ini salah satu orang asing di tempat ini? Tidakkah kau tahu tentang Yesus, orang Nazaret itu, yang tidak bersalah, yang kemudian disalibkan oleh para tua-tua Mahkamah Agung? Kamilah saksi-saksinya itu. Hendaknya dalam keseharian kita hari ini dan hari-hari ke depan, menghadapi perjalanan panggilan kita, hendaknya kita bercerita, bersharing, bercurhat, hendaknya tentang Yesus itu sendiri. Dialah yang bangkit, dialah yang mengalahkan kegelapan dosa, mengalahkan maut. Sedangkan cerita-cerita kita menguatkan kita, memotivasi kita untuk saling menguatkan dalam menjalani panggilan ini. Para frater, idola, contoh, dan juga inspirator panggilan kita sebenarnya adalah Kristus sendiri, Yesus sendiri. Intinya, Yesus adalah tumpuan hidup kita, inspirasi panggilan kita, dan hanya padanya kita berharap, hanya padanya kita menunjukkan, kita mengikuti teladannya. Keputusasaan yang tak berkesudahan, kekecewaan yang tiada hilang, jiwa yang merana tak kunjung mereda, kebencian yang tak kunjung padam, penyakit yang bisa melumpuhkan mata rohani kita. Sebagai pengikutnya, panggilan kita adalah hidup dalam penghayatan menyaksikan kebenaran Allah, beriman kepada Kristus yang bangkit, Ia yang meneguhkan hati kita di saat topan melanda, meneduhkan batin kita di saat angin bergelora, menguatkan kita di saat penderitaan datang menimpa. Milikilah hati terbuka di hadapan Tuhan, supaya tidak ada selubung dalam diri kita, hidup menjadi bermakna bagi siapa saja, karena kita hidup dengan mata iman yang terbuka. Hidung Ria nomor 18, hatiku terbuka untukmu Tuhan, selidikilah segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya kulayakan di hadapanmu Tuhan. Semoga demikian. Amin. Allah dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang menguji orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, hidup yang kekal. Amin. keyakinan akan belas kasih Allah terhadap kita. Karena itu dengan penuh kepercayaan kita mau menghadapkan kepada Tuhan Allah kita beberapa permohonan. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doakan. Bagi para pemimpin bangsa,
Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaannya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya jika sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab itu marilah kita memuji Dia dengan berseru. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, sebab dengan mengutus Putra-Mu yang tunggal, Engkau telah menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Maka kami berseru. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, sebab kami telah Kau selamatkan melalui ketaatan dan penyerahan diri Putra-Mu, seperti tampak dalam sengsara dan wafatnya. Maka kami berseru. Engkau telah membangkitkan Yesus dan dengan kebangkitannya itu, fajar hidup baru Kau terbitkan bagi kami. Pintu surga Kau buka kembali dan kami Kau tuntun masuk ke dalam kerajaan surga tanpa Kau hitung-hitung dosa kami. Maka kami berseru. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Maka dalam persatuan dengan semua orang kudus, kami melambungkan kidung pujian
bagimu dengan bernyanyi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Doa anggota persatuan tubuh Kristus. Bapa, Dewi keselamatan kami, Engkau telah mengutus putramu yang tunggal ke dunia. Lewat wafat dan kebangkitannya, Ia telah mendamaikan kami dengan Dikau. Ia telah menghimpun kami semua dalam persekutuan gereja yang kudus. Kami bersyukur kepadamu karena oleh kebangkitan Kristus yang mulia itu, Engkau memperkenankan kami hadir kembali untuk mengharapkan hidup abadi. Besarlah kemuliaan-Mu ya Bapa di semua jemaat, dan nama-Mu dipuji dimanapun orang-orang beriman berhimpun. Semoga kami setia berkumpul di hadapan-Mu dalam persekutuan Roh Kudus untuk merayakan keselamatan kami. Teguhkanlah kami dalam cita-cita damai dan persekutuan bersama. Sebab hanya dengan demikian nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu di dunia dikokohkan. Persatukanlah kami dengan Dikau sendiri, seperti putramu yang tunggal bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus.
Jadikanlah kami layak memperoleh bagian dalam kemuliaan kerajaan untuk selama-lamanya. Amin. Kami semakin percaya kepadamu, kendati tidak terlihat, selalu bergembira, kendati harus mengalami berbagai pencobaan, karena kami sungguh percaya akan keselamatan yang kau nyatakan dalam Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadat sabda kita pada Minggu Paskah yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.